selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi, 7 orang selamat, 1 penumpang hilang. Kapolda Papua pastikan sholat Idul Adha di Papua berlangsung aman. Aniaya atasannya hingga meninggal dunia, Sertu Muhammad Al-Kausar ditetapkan tersangka. Sebuah perahu cepat berpenumpang 8 orang Sabtu lalu mengalami musibah di perairan Samendoro, Kabupaten Asmat. Perahu yang bertolak dari distrik Prima Pun tujuan Kampung Samendoro tenggelam dihantam gelombang laut tinggi. 7 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang hingga berita ini disusun belum ditemukan. Kakansar Mimika George Mercy Randang mengatakan tim SAR masih mencari korban dengan mengerahkan perahu karet. Satu lembut yang TOB-nya 8 orang yang bertolak dari Primapun ke Semendoro, daerah Kabupaten Asmat, bahwa pagi hari ini memasuki operasi SAR hari kedua dan tim sudah bergerak pada pukul 8.00. Unsur SAR gabungan tentunya bersama dengan komponen masyarakat bersama-sama untuk melakukan pencarian di daerah tersebut. Kami sampaikan juga pelaksanaan operasi SAR ini tentunya banyak kendala terkait dengan faktor cuaca di lapangan. Namun tidak menyurutkan semangat daripada unsur SAR gabungan karena banyak masyarakat juga di lokasi tersebut bahu-membahu memberikan bantuan, termasuk kapal-kapal yang melintasi daerah Primapun dan daerah Semendoro. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya minta dukungan doa dari masyarakat, semoga semua korban bisa kami temukan. Diinformasikan sebelumnya kapal ini memuat 8 POB dan 7 berhasil diselamatkan dan 1 orang masih dalam pencarian. Cuaca buruk akhir-akhir ini mengancam keselamatan transportasi laut. Warga dihimbau sebelum melakukan perjalanan selalu mengecek informasi di kantor BMKG. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebelas penumpang kapal motor usaha baru yang tenggelam di pantai Amar Mimika. Hingga berita ini disusun belum juga ditemukan. Tim SAR masih terus mencari di lokasi tenggelamnya kapal. Tim menyisir pesisir pantai bahkan memperluas pencarian menggunakan 2 kapal. Untuk pencarian hari ini adalah tim di lapangan, tim SAR gabungan, Basarnas, Polairut dan TNI AL melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir pantai dimulai dari Kokonau sampai ke Uta. Kemudian sampai ke Uta kami mendapatkan informasi bahwa 9 orang berada di Uta. Namun setelah anggota kami di lapangan, tim kami di lapangan memastikan kebenaran informasi tersebut tidak benar, sehingga korban masih dalam pencarian berjumlah 11 orang. Rencananya area pencarian akan diperluas sesuai dengan data pencarian dari SARMAP. KM Usaha Baru Rabu pekan lalu tenggelam di perairan Amar akibat dihantam gelombang tinggi. Kapal membawa 18 penumpang dan 30 kubik kayu. Kapal tersebut bertolak dari Sorong dengan tujuan Timika, namun saat berada di perairan Amar, kapal digulung ombak tinggi. 7 orang berhasil menyelamatkan diri dan berhasil evakuasi ke Timika, namun 11 penumpang lainnya hilang. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Setelah buron 1 tahun, pelaku pembunuhan sadis terhadap Sriwati, seorang penghuni rumah di depan Hotel Argapura, ditangkap polisi Sabtu lalu. Pelaku mengakui awal masuk ke rumah korban untuk mencuri, namun ia tiba-tiba kepergok korban. Pelaku panik lalu nekat menghabisi nyawa korban dengan memukul bagian kepala menggunakan balok. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan kakak beraksi seorang diri dan dipengaruhi minuman keras. Untuk melakukan pencurian di rumah dari korban Sriwati.
pada saat pelaku memisahkan diri dari kumpulan rekan-rekannya, pelaku bekerja sendiri untuk menjalankan niat tersebut, masuk ke rumah korban, di mana rumah korban ini sebenarnya pelaku juga, tadi hasil dari kita sedikit wawancara, pelaku juga kenal dengan korban. Tapi karena di dalam keadaan dipengaruhi miras, ya niatan untuk mencuri ini dilaksanakan dan yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Ternyata korban pada saat itu terbangun agar tidak diketahui aksinya, ya si korban dilakukan penganiayaan, ya dipukul beberapa kali sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kondisi meninggal tersebut, ya perbuatan yang dilakukan selanjutnya oleh pelaku ini adalah memerkosa korban. Ya, jadi bisa dimungkinkan pada saat matinya korban, ya pelaku ini menjalankan niatan untuk memperkosa. Dan juga setelah kejadian tersebut, ya setelah nafsunya terlaksana, ya kemudian yang bersangkutan melakukan pencurian, ya beberapa perhiasan daripada korban yang ada dikenakan. Dari pengakuan sementara ini adalah anting-anting, ya kemudian pelaku melarikan diri. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pemuda di Timika ditangkap polisi karena mencuri 11 kg daging sapi di toko daging Sabtu lalu. Rama rupanya sudah mencuri daging sejak 5 Juli lalu dan baru diketahui pemilik Sabtu malam setelah mengetahui stok daging berkurang. Perbuatan Rama diketahui dari hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Pelaku sendiri diketahui tinggal bersebelahan dengan toko alias bertetangga. Pemilik toko bersama polisi lalu mendatangi rumah Rama dan membawanya ke kantor polisi. Harga daging yang saat ini menggiurkan memicu Rama mencuri. Itu bermula dari kejadian hari Kamis di toko daging, itu kehilangan 11 kardus daging. Kemudian di toko tersebut mereka merasa kehilangan, kemudian mengecek CCTV, lalu didapatlah inisial R yang ada di dalam kamera tersebut. Setelah itu mereka menjemput dugaan pelaku ini di rumahnya, lalu kemudian membawa ke gudang milik daripada korban. Setelah sampai di sana mereka melakukan penganiayaan terhadap dugaan pelaku tersebut yang berinisial R. Kemudian kami dari Polsek Miru setelah mendapat informasi dari salah satu anggota Polsek, kemudian kami merespon kasus tersebut, lalu kita amankan pelaku, sementara korbannya kita arahkan untuk buat laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Di hari yang sama, seorang pemuda dibawa polisi ke Mapolsek karena menghancurkan perabotan rumah di Jalan Hetaubun. Kejadian ini berawal ketika Marvel pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Tanpa sebab, ia cekcok dengan anggota keluarga di rumah, lalu melampiaskan emosinya dengan merusak sejumlah perabotan rumah. Orang tuanya akhirnya menelpon polisi karena perbuatan pelaku sudah di luar batas. Marvel dijebloskan ke sel dan jika sudah sadar, ia akan dipulangkan dengan sejumlah syarat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.